Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan bahas tentang racikan PC yang paling worth ya. Worth. Racikan PC 1 jutaan yang paling worth. Jadi hmm, sebenarnya untuk meracik PC itu ya pengennya sih kita dapat PC yang murah dan bagus. Nah di sini Sirtiman juga racik yang dimana biar orang itu dapat bisa visinya murah dan bagus. Nah di sini Superman tuh nemuin racikannya ya seperti ini. Ini PC-nya ini speknya ini ditulis gaming ya karena bisa standarnya ini 4/4 thread, bisa main game GTA 5 lah standarnya. Jadi termasuk gaming lah. Karena ini core kuat ya, core-nya ada 4 dan ini pakai SSD, jadi selain itu juga RGB gitu. Jadi di sini itu kita akan dapetin PC yang murah tapi lumayan powerful, siap streaming, gaming, dan work from home atau kerja di rumah. Jadi ya begini PC-nya ini, speknya kita bahas dulu. Speknya ini pakai core kuat seri Q 6600 ya, speednya 2,4 GHz. Kita cek di situsnya Intel Core 2 core kuat Q 6600. Jadi di sini koleksi produknya ini Intel lama ya, nama kodenya Hansfield untuk PC desktop, dan serinya Q600, statusnya discontinue, udah nggak produksi lagi, dan tanggal peluncuran ini quarter pertama tahun 2007. Jadi bisa berapa tahun ya sekarang, 2022, udah 15 tahun ya. 15 tahun ini tetap barangnya bagus, kuat gitu, gak gampang. Selama ini yang beredar di pasaran yang masih powerful lah, gak ada yang letoy. Oke, jadi intinya ini ada 4, ini tinggal ditulis threadnya ya. Threadnya kecepatan dasarnya 2,4 GB, KCO 8 MB, untuk KCO kecepatan busnya 1066 AZ. PDP-nya nih 105, ini hati-hati guys, PDP-nya nih 105 ya. Nah ini tantangan juga nih, listriknya boros, listriknya termasuk gede. Dan ini di sini nggak ditulis maksimal RAM-nya ya, 4 bit. RAM-nya kayaknya tergantung dari motherboard, ada yang bisa 8 GB, ada yang bisa sampai 16. Jadi kecepatannya 1066 MHz, ini RAM-nya mentok di situ. Kalau ada RAM DDR3 yang di atas 1066 kayak hidup gitu, gelap layar. Hati-hati, hati-hatinya seperti itu kalau beli RAM untuk yang prosesor ini yang 1066. Kalau yang kadang bisa hidup bisa enggak, cuma tergantung. Itu kalau beli kayak Vigen itu enggak hidup gitu. Mungkin kalau kayak Samsung masih fleksibel, ini berdasarkan pengalaman sih. Jadi itu spek dari prosesornya.
ini kenapa jadi andalan ya waktu kuat gitu, soalnya harganya ya termasuk murah ya. Kita harganya itu sekitar 100 ribuan lah kalau di marketplace. Jadi yang untuk yang mau ngerakit awal-awal bisa bisa coba pakai ini buat belajar atau apa, bisa coba pakai ini. Kita lihat prosesornya, ada yang 100 ribu, ada yang jual 85 ribu ya, tergantung lah. Kita lihat yang ratingnya bagus sih biasanya sih, karena ya udah terpercaya deh, udah banyak yang beli, dia juga cari barangnya mungkin ya udah standarnya dia udah bagus. Meskipun ada sih penjual-penjual yang jual murah gitu. Jadi ini aja, pakai feeling aja mana yang bagus. Jadi quad ini kan ada yang seri Q 600, ada yang 8200, ada yang 8400, ada yang Q 9550, macam-macam, bisa dilihat harga budgetnya. Ada juga yang jual paketan gitu, paketan sama motherboard. Dan di sini motherboardnya kita pakainya yang G41 ya, G41 itu. Nah di sini yang harus diperhatikan nih, ini ada beberapa pilihan kayak yang ini 265, ini 255, ini 210. Biasanya kalau bisa pilih yang biru kayak gini nih, Asus atau Gigabyte. Kalau yang ininya merah biasanya apa ya, ECS atau apa, harganya lebih murah sih, cuma biasanya itu ECS itu kayaknya butuh 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 update BIOS dulu gitu, baru kadang kalau dipasang kedip-kedip atau kayak rusak lah motherboardnya, kayak nyala nggak lama mati, nyala nggak lama mati. Ini emang kendala, banyak kendala, cuma berdasarkan pengalaman kalau udah di update BIOS lancar. Jadi disarankan ya beli yang mahal sedikit tapi dari merek terkenal kayak Asus, Gigabyte, atau ASRock. Mau beli yang merek-merek lain ya, kalau untuk ICS gitu, ICS itu masih ada sih di biosnya, cuma kalau untuk merek-merek yang lain ya tau lah, yang di bawah-bawahnya gitu, ya, kelas-kelas yang di bawahnya gitu. Dan kalau untuk yang baru-baru juga ada yang jual, cuma mereknya kayak Extreme atau Furion gitu ya, harganya ya ini antara 500 sampai 700 kalau mau beli yang baru. Baru kalau untuk Gigabyte atau Asus kayaknya udah nggak ada lagi, udah terlalu jadul lah. Ini masuknya emang isi jadul tapi powerful, jadi seperti ini. Nah ini yang diperhatikan, kita coba misalnya ke beli yang ini ya, bekas 265 ini, bisa dilihat ininya ya, penampakannya kalau masih kira-kira masih agak kotor banget, masih bersih, masih enak. Nah ini kendalanya ini nih, kayak ini pinnya di tengahnya ya, pin 24 pinnya ya di tengah, atau agak kecil sih. Itu paling bisa mungkin beli PSU nya yang kabel yang panjang ya, jangan beli yang pendek-pendek. Untuk PSU itu ya nanti dibahas nanti sih, yang jelas pokoknya siapin aja kabelnya yang panjang gitu, karena ini ini dipin
Ya, oh ini 2 ya, storage ini 2, keren 1. Ya, pokoknya yang panjang lah. Soalnya ada sih yang PSO yang murah-murah, kaleng intinya pendek sekali. Kalau casingnya itu gede gitu ya, ya tarik-tarikan. Dari mobilnya ya G41, pilihnya yang merek terkenal Gigabyte. Nah, budget sedikit, budgetnya antara 200 ya 250 ribuan lah. Kita lanjut ke di sini. Di sini pakai kita pakai ini ya, pakai VGA card. Soalnya kalau nggak pakai kurang bagus gitu. Ya mungkin bisa aja sih, ada juga yang jual nggak pakai VGA card. Cuma ini kan ya untuk kerja atau untuk gaming, jadi ya diusahakan ya modal sedikit beli VGA card. Kalau di paketan Siltiman ini udah termasuk VGA card ya. VGA card ini beragam sih tergantung dapatnya nih. Yang jelas standarnya ini untuk harga segini 1 GB DDR3, 3 DDR3. Soalnya kalau kita lihat harga barunya ini harga barunya ya 440-an. Mungkin harga secondnya ada 300 atau 325, beda 100. Ya terserah, kalau punya budget lebih ya beli yang baru, kalau yang budgetnya pas-pasan beli yang second malah ada yang 200, tergantung ini di stok di yang ada. Itu biasanya VGA card itu susah, sekarang kan lagi langka, harganya juga udah pada tinggi-tinggi lah gitu. Nggak ada yang turun, harganya tinggi-tinggi, barangnya langka. Jadi kalau beli ya disesuaikan budgetnya aja nih. Kalau bisa sih ya disarankan ya, sarankan tuh beli yang 1 giga DDR5 lah, 128 bit. Setengah giga juga bisa sih, setengah giga DDR5 128 bit. Cuma karena ini budget jadi pakainya yang ini. Kalau yang 1 giga DDR5 128 bit itu biasanya harganya bisa 500 sampai 700. Ya emang 2 kali lipat, cuma enak banget loh kalau untuk main gaming GTA 5. Udah enak lah. Contohnya yang 1 giga kayak GTS 450 1 giga DDR5 itu bisa. Untuk VGA-nya itu ya, karena ini budget jadi ya 1 giga sih, ada kan yang setengah giga, ada yang 4 giga. Kayaknya 1 giga juga udah lumayan lah. Gak bisa dibilang bagus tapi lumayan, bisa ngegame ya bisa. Kita lanjut ke RAM. Di sini RAM-nya ya perhatiin yang tadi ya, karena kalau untuk prosesornya maksimalnya tuh 1600 ya, 1600. Bukan 10 yang 133 ya Pak. Nah yang ini nih, di sini yang ini ya 133 MHz atau PC 1600. Itu udah tentu. Kalau yang di atasnya kan ada yang ini 12.800. Ini kayaknya riskan gitu, malah nggak usah dipakai lah, nanti nggak nyala takutnya. Ya kamu buat dicoba ya nggak apa-apa, cuma
Nah, nggak beda jauh kecepatannya lah, yang pasti-pasti aja gitu. Kalau maksain nanti, kecuali ada punya lebih di rumah ya, yang stok RAM lebih, ya bisa pakai itu. Kalau beli yang ini aja, yang tadi tuh yang 1033, 10.600 itu harus 1033. Soalnya kalau terlalu tinggi lewat dari situ, lewat dari ini, nanti dimasukin di motherboard nggak tampil gitu. Bukan yang ini ya, ini yang DDR3L, yang DDR3 biasa. Pokoknya dicari aja DDR3 biasa, tapi harganya sekitar 175-an. Sebenarnya kalau di toko ini Siltiman sih udah langganan di Samsung, di toko Raja RAM udah langganan dari udah lama. Untuk VGA cardnya kita coba ambil link dari sini deh, karena ini nanti linknya ditaruh ya untuk lihat lah perbandingan juga kalau mau ngerakit sendiri. Nanti kalau misalnya itu dirakitin di Siltiman juga bisa kirim barangnya, ada fee sedikit gitu. Dan kan kalau beli jadi ada nih stoknya, masih ada lah, selalu stok sih kalau ini. Soalnya termasuk yang best seller di toko Siltiman, itu banyak yang beli, datang ke rumah tes, ya oke lah, pulang bisa main GTA di rumah gitu. Kita lanjut ke SSD 120 GB. Ini pakai mereknya RX7. Kenapa pakai SSD? Soalnya ini kan RAM-nya, prosesornya itu kecepatannya yang 2,4 lah. Ini ya sedang sih, sedang meskipun rendah, tapi sedang. Ini ada lagi yang 1, itu ya 2,4 tuh ya termasuk rendah, tapi cukup lah. Dan untuk kerja ya kalau dibeliin sistemnya ditaruh di HDD aja itu perseteman sih apa sih bilang apa sih bilangnya lelet gitu. Kalau HDD sabaran deh sama HDD itu loading awalnya dari BIOS ke Windows itu bisa makan waktu menit 2 menit, atau kalau lagi programnya banyak bisa sampai 5 menit deh gitu. Nah kalau pakai SSD itu kecepatannya ya bisa sampai 3 atau 10 detik itu udah langsung masuk Windows, cepat. Jadi untuk kerja, untuk edit foto cepat. Nah bedanya di situ, ini bedanya keluar duit sedikit untuk nambah beli SSD ini. Sekitar harganya 198 ribuan, 200 ribuan lah ya. Oh tadi yang RF7 ya rata-rata 200 ribuan. Ada merek lain kayak Yota atau King apa Midas, cuma yang dipakai kali ini RX7. Kita ambilnya yang ratingnya banyak lah, 8.000, 2.000, 200.000 ya, 200.000 ratingnya banyak, termasuk lancar ya.
stoknya banyak. Jadi bedanya ya seperti itu. Kalau SSD lebih cepat kerjanya gitu. Kadang orang jual PC ini kayak HDD aja, emang irit sih, cuma dipakai kerja tuh ya lelet. Ya bisa dipakai pakai kerja ngegame bisa, cuma lelet. Untuk zaman sekarang tuh minimal SSD lah. Nah kan udah ada apa, converter ke NVMe atau M.2, ini minimal ya SSD lah. Ini masih murah, nggak beda jauh kok. Kalau misalnya HDD kan harganya ya 150, SSD itu 100.000 gitu, sebenarnya beda 50.000 lah. Kalau yang 150.000 itu dapat 500 gigaan ya HDD. Tapi kalau SSD 120 giga itu untuk sistem dan beberapa sisanya untuk data lah. Kalau mau bagus lagi ya kayak Sirtiman ini racikannya ditambah HDD 320 giga. Jadi ya cukup untuk sistemnya 120, datanya 320, cukup lah untuk game GTA 100 giga, sisanya untuk game-game kayak Valorant atau Dota 2, CSGO itu salah. Dan lanjut ke tadi HDD-nya udah kita pakai WD Blue ya, WD Blue di sini saya teman nggak, ini banyak jual HDD. Langsung ke PSU-nya, PSU power supply di sini standarnya saya teman pakai 3 power up 500 watt. Jadi ini kenapa suka ini, kadang ini ya coba. Jadi untuk yang ini itu nah karena Sirtiman itu ya buat untuk dijual gitu ya. Jadi di sini tuh ada fitur yang 200-an itu yang pakai RGB. Cuma nggak ngaruh lah. Kalau ini yang 124 ini yang biasa. Ya cuma PSO aja. Cuma ya yang rekomen yang itu sih yang ada RGB-nya sedikit lah. Nero 325. Barangnya juga langka, kadang habis udah goodbye. Ini kebetulan kayaknya lagi nggak ada. Alternatifnya biasa Sirtiman pakai Armageddon ada RGB-nya juga, makanya sebenarnya buat indah aja. Cuma kalau nggak mau yang RGB ya nggak ngaruh juga sih. Biasanya kalau casing model yang kayak jadul gini, ininya aku di atas gitu. PSU-nya di atas ya, dan itu RGB-nya ya bisa kelihatan kalau misalnya nggak pakai fan 8 cm atau depannya nggak dipakai dan 12 cm ya dalamnya masih kelihatan gitu, ada lampu RGB-nya dari PSU-nya. Cuma kalau nggak perlu ya nggak apa-apa, karena untuk paket ini sih Sirtiman udah pakai ini yang 8 cm sama 12 cm ya. Jadi ya cukup lah sebenarnya. Kalau biasanya sih tutup sampingnya ada lubang-lubangnya sih, biasanya bisa kelihatan, masih kelihatan ya warna lampunya lah. Cuma kalau mau upgrade ya bagusnya ya di upgrade casing PC-nya yang sampingnya tempel gelas terbuka gitu, biar kelihatan dalamnya lebih, estetikanya lebih baik. Untuk casingnya di sini, casingnya ini pakainya yang cepas, karena
Yang bekas ini biasanya kalau untuk RGB sirtiman tuh dijebol ini atasnya ya, dikasih hand, jadi dia masih bisa, dia masih rasa-rasa casing RGB lah, harganya murah dan bisa rasa-rasa casing RGB. Kalau casing kantor gitu kan begitu aja sih, dengan nggak dipentingin lah kalau kantor, paling casingnya ditaruh bawah di meja gitu, biar nggak perluas ruang mejanya gitu. Kalau kalau ada RGB-nya kayak gini kan ditaruh di kolong meja kan sayang ya. Buat kerja juga ada lampunya juga semangat sih, jadi kalau misalnya lagi break jenuh lampu ya start lagi gitu. Bedanya ya seperti itu. Kalau cuma ditaruh di bawah doang ya gitu-gitu aja sih. Nah, untuk casingnya bedanya ya ngakalinnya seperti itu, pakai casing yang bekas atasnya. Kalau ada bisa yang dibolongin biasanya, kayak kalau kayak strukturnya kayak gini nih, atasnya bisa dicopot nih 4 kedua ini mah untuk pasang lampu. Kalau untuk yang ini Sirtiwan sih udah pasangin lampu ya, jadi nggak usah khawatir ya, nggak pakai. Lanjut, terakhir sebenarnya apa ya, nggak terakhir ini heatsink fan ini, karena Sirtiwan pakai yang biasa sih, biasanya sih kalau stoknya lagi ada pakainya yang OSI RGB. Cuma ada lagi yang Deadpool itu Deadpool yang biru, yang baling-balingnya biru. Nah seperti ini nih, ini Deadpool ini biasanya. Ini tergantung stok sih, tergantung stok. Cuma bagusnya sih emang dari heatsinknya bagusan beli yang power. Rata-rata sih kalau yang vlogger-vlogger gacoannya inilah gitu, yang Ice Edge Mini FS versi 2. Dia meskipun nggak ada RGB, tapi ya emosinya udah tower lah gitu, banyak. Untuk fitur pendinginan kiri dekat atasnya ada, bawahnya terus ada pengantar panasnya. Dan untuk lampu RGB-nya Sirtiwan standarnya pakai 12 cm ini, pakai 3 power up ya, 3 power up ini kita ini di kebetulan di officialnya. Biasanya kalau di official lebih mahal sedikit sih, cuma ya mungkin stok untuk kalau ada yang garansi aman, 100% aman kan. Jadi biasanya pakai ini, dan ini udah bikin pelangi sih yang jadi estetika lampunya pelangi, bikin orang banyak suka nih, banyak suka. Untuk yang 8 cm nya 8 cm ini perlu nggak perlu ya, ini kebetulan ya seperti ini kan. Di toko ini stoknya nih udah habis yang transparan, warnanya campuran ini, adanya merah atau biru doang. Cuma kalau lagi dia stok lagi ya langsung push aja. Jadi ya itu dengan harga 1 jutaan ya, sebenarnya 1 juta 2 juta kurang dikit. Ini istilahnya udah dipas-pasin sama Sirtiwan, 2 juta kurang dikit dapat, kurang sedikit dapat isi yang murah
meskipun jadul tapi tetap powerful gitu. Dia bisa main GTA 5 karena fitur apa, spek dari prosesornya ada 4 core 4 thread itu untuk gaming sih masih bisa diandalkan. Untuk streaming juga masih bisa, cuma kalau untuk streaming ya paling RAM-nya ditambahin, kalau SSD udah jelas ya, bagus RAM-nya ditambahin dibikin cepat semua deh, sama VGA card-nya yang jelas, VGA card-nya jangan yang 1 giga, bisa 2 giga atau 4 giga, bisa lagi yang DDR5 128 bit, kadang ada yang DDR5 4 bit itu masih kalah cepat. Jadi yang didapat ini seharga ini itu sebuah PC yang bisa gaming, streaming, PFH, bisa editing juga. Jadi ya benar-benar murah dan levelnya tuh ya benar-benar bisa diandalkan lah. Jadi ya untuk kalau pengen yang murah ya racikannya yang ini. Kebanyakan kan kalau dilihat vlogger lain benar-benar dicarinya yang logonya yang bermurah sekali, nanti dapatnya apa ya, kedat-kedat, isinya kedat-kedat karena harus update BIOS dan lain-lain. Nah itu update BIOSnya kadang kalau nggak ada merek susah, kalau kayak Asus atau Gigabyte Astrok kan masih gampang. VGA nya juga kadang pernah di toko lain nggak kasih VGA, dia ya cuma ini aja, murah sih mungkin harganya 11 juta, cuma banyak nggak bisa diapa-apain juga gitu, nggak ada SSD, HDD nya juga handling HDD zaman sekarang itu gimana ya, nggak rekomen sih, minimal SSD. Dan Siftiman sendiri juga udah bandingin sih, racik ada SSD nya yang 4 core 4 thread ini terkuat ini yang lebih enak banget sih dibanding, kita mau dibanding laptop DDR4 di rumah juga ada sih laptop DDR4 pakai HDD meskipun 1 GB itu kecepatannya kalah itu sama yang ini, tapi udah SSD detik-detik kecepatannya tuh lebih cepat. Untuk PSU nya ini PSU ya benar-benar budget ya, budget dalam artian wattnya cukup, kalau bisa ya cari yang 500 watt itu yang pure di sini kan rekomennya kan 3 power up yang murah, kalau bisa yang pure entah itu merek Korea atau apa saya kan nggak apa-apa, yang penting pure. Soal kenapa, kembali ke tadi, di sini pakainya boros ya, VDP nya tinggi ini, DP nya ini 105 watt di tulisan di itu, di situs Intelnya 105 watt, sedangkan ya, power supply-nya juga harus, belum kalau di sini ada lampu ini aja masih mending ya, lampunya cuma sedikit lah, kadang Sirtiman merah gitu yang casingnya yang RGB benar yang ada tempered glass samping itu nggak mau kuat, power supply-nya ya harus buat nahan lampunya kalau misalnya pakai ini. Soalnya ada juga Sirtiman jual yang pakai RGB samping ya, ini contoh aja sih. Contoh aja di sini, nah ini pakai RGB samping, RGB yang samping terbuka, maksudnya casingnya juga yang lumayan lah, 400 ribuan udah sama itu, tapi sama fan-nya ya, dan warnanya biru.
ini bisa sampai 3 jutaan karena harus ngikutin. Oh, ini udah termasuk PGA sih, karena ngikutin PSU nya harus ngikutin yang ini yang kuat. Nah di sini saya cuman pakai PSU yang Magnum Pro Alcatraz. Kalau misalnya casingnya bagus ya kita kasih yang bagus lah, bukan yang kaleng gitu. Ya minimal yang sedang sih, nggak terlalu bagus. Yang bagus kan mahal, mungkin 500 ribuan, nanti budgetnya naik lagi. Biasanya yang 200 atau 300 ribuan. Jadi yang didapat kalau beli ini biasanya sih, meskipun ini lapak lama ya, ditulis ini jual di CPU nya aja, mungkin nanti dikasih bonus lah, entah itu dibuat atau kaos, gantung stok. Karena kalau nggak ada stok ya habis ya, nggak bisa kasih bonus. Ada yang beli tiba-tiba malam paginya harus kirim karena dia instan atau same day, setelah stoknya tiba-tiba lagi kosong, jadi nggak bisa janji juga, terpaksa ya kosong, ada dikasih gitu aja. Jadi harganya cuma 1,99 powerful. Kalau untuk ini contohnya lagi ya, contoh grafiknya ini yang GeForce 210 1 GB DDR3 ini, kecepatan aja 589 CPU clock. Itu kayak kemarin itu i3, review i3 kecepatannya cuma 350 ya, ini mendingan ini gitu. Ini ada PGA sama. Terus kalau untuk core, kecepatan core 2,4 ya benar. Di sini kita lihat 4 core 4 thread, core-nya 4. Jadi seperti itu, harga 1,99 pokoknya dijamin. Mau bagus, upgrade GTA lagi kalau punya duit, itu aja. GTA yang 2 GB atau 4 GB sekalian. Pakainya prosesor ini aja itu cukup. Kalau misalnya kurang ya naik ke, langsung naiknya ke i5 ya. Kalau misalnya upgrade lagi naiknya ke i5. i5 itu yang gen kedua lah minimal. Minimal gen kedua dia ya harus ganti prosesor sama motherboard kalau upgrade ini. Cuma kalau ini dipakai dulu aja, sudah rusak baru ganti. Ya kalau prosesor motherboardnya nggak rusak, nggak usah diganti dulu, upgrade itu dulu, VGA dulu aja deh. VGA nya VGA cardnya dulu di upgrade terus, sama RAM-nya upgrade terus. Kalau SSD nya kurang untuk kerja, upgrade lagi. Jelas ya, prosesor motherboardnya sekuat-kuatnya dipakai dulu. Misalnya udah bosan ya mau nggak mau ya dijual, ganti yang i5 gen kedua minimalnya, jangan i3. Kalau i3 tuh sama aja sih, malah bagusan ini i3 yang gen 6 aja dia masih 2/4 thread. Kalau ini 4/4 thread, beda. Jadi mas sendiri cobain 2/4 core tuh enakan 4 core sih, meskipun jadul tapi enak tuh. Waktu itu bikin buat ya orang bapak siapa ngambil ke sini, pas jadi cobain enak gitu. 4/4 tuh soalnya dia pakai ini sih ya, RAM-nya 8, terus PGA-nya 1 GB DDR5, itu enak, udah enak tuh. Cuma paling ya perhatiin itu aja kalau mau main casing yang banyak lampunya, fan RGB ini, DPS-nya ditambahin lagi lah, serius.
Kalau ini kan sekedar paket untuk kerja di rumah, ya, ya cukup lah, ngegame ringan cukup. Cuma kalau untuk serius kayak kerjanya sama dipakai streaman, dipakai terus ya, dari pagi sampai malam sampai tidur menyala terus. Mungkin PSU-nya dicari yang bagus. Ini pun streaman pakai PSU-nya sebenarnya nggak, bukan yang 80 plus ya, tapi udah lumayan deh. Nah, itu beli diskonan dapat 200, harga 200 ribuan ya, tapi sekarang ini mampu nahan banyak juga nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pen, ada RGB-nya, dan itu wattnya juga kan cuma 400 watt, kuat 400 watt ini APS ini, ya itu kuat. Oke, jadi sampai di sini videonya. Kalau ada yang mau ditanya langsung di kolom komen. Juga belum subscribe, silahkan support channel ini, subscribe, share, like, follow-nya. Jangan lupa update video selanjutnya, klik tanda lonceng. Kita bongkar ya, kita bahas. Di sini bahasnya bukan berdasarkan teori ya, karena barangnya bisa dicoba dan dijabarin kayak di sini, dijabarin nih visinya ini, dijabarin satu kenapa pakai spek partnya ini, partnya ini, ada yang murah ada yang jelek, RAM-nya beli toko ini, beda kalau SSD-nya sama HDD itu perbandingannya kayak gimana ya, sampai itu. Casing juga, casing baru, casing jadul. Casing baru itu ya harga mahal sedikit, beli yang ada RGB-nya sekalian lah. Casing bekas ya itu untuk yang mirip banget, yang pengen punya komputer tapi mirip ya bisa buat naruh part aja di situ. Hati-hati bekas juga, itu tombol panelnya itu hati-hati banget, ada yang mendem, ada yang dipencet-pencet nggak nyala powernya, paling seperti itu deh. Dan baru kan udah pasti jaminan. Kalau yang second juga hati-hati, biasanya umumnya yang second tuh orang jual karena ya mungkin karena udah aktif yang baru ya, cuma ada juga karena ada tombol-tombol yang nggak nyaman. Itu perlu ya kalau beli di online kan nggak ketahuan gitu, kalau bisa cari yang di offline aja dekat pakai mata pas kiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.